Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Aryadi selaku Ketua Kelompok 5 yang akan membahas mengenai hubungan interpersonal. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Dika Aryadi. Yang kedua, ada Dinia Nur Alfani. Yang ketiga, ada Hani Mulyani. Dan keempat, ada Imaniar Fiona. Yang kelima, ada Rosalia. Untuk mengenal lebih jauh mengenai hubungan interpersonal, pertama-tama kita simak mengenai pengertian dari hubungan interpersonal itu sendiri, yaitu merupakan sebuah hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Terdapat teori-teori yang menjelaskan mengenai hubungan interpersonal, dan tiap teorinya memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai hubungan interpersonal itu sendiri. Di sini ada materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah model pertukaran sosial. Jadi model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Jadi yang namanya transaksi dagang pasti memperhatikan yang namanya untung dan rugi. Sama seperti hubungan interpersonal, jadi ketika kita memulai atau membangun hubungan dengan orang lain, yang kita perhatikan adalah untung dan ruginya. Semisal saya berteman dengan si A, saya akan berpikir dua kali mengenai untungnya apa dan ruginya apa. Dan begitulah cara sudut pandang mengenai hubungan interpersonal menurut model pertukaran sosial. Kemudian teori yang kedua adalah model peranan. Jadi model peranan memandang hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara, di mana model peranan akan berjalan dengan baik apabila setiap individu memainkan peran sesuai dengan ekspektasi peran, tuntutan peran, dan akan ada sanksi apabila ekspektasi dan tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh yang memerankannya. Sebagai contoh, saya atau kita sebagai mahasiswa perbankan syariah di Polines yang menyandang gelar syariah di belakang nama prodinya, pasti akan ada ekspektasi dari teman-teman yang lain yang di luar perbankan syariah, yang dimana pasti ekspektasi dari mereka memandang kita adalah ya pasti kita memiliki ilmu mengenai perbankan syariah yang lebih, atau mungkin memiliki tingkat religiusitas yang lebih daripada teman-teman yang lain. Dan apabila ekspektasi tersebut tidak dipenuhi oleh kita yang memainkan peran, maka kita sebagai yang memainkan peran akan menanggung sanksi. Sanksi tersebut bisa berupa mungkin digunjing atau gunjingan, dan yang kedua mungkin teguran, dan ketiga mungkin ada sanksi langsung. Kemudian yang ketiga adalah model permainan. Jadi saat menggunakan model ini dalam hubungan interpersonal, individu akan memainkan salah satu aspek kepribadian, yaitu orang tua, orang dewasa, atau anak. Dan orang lain juga akan menggunakan satu aspek juga. Sebagai contoh, semisal kita sedang di rumah dan sakit. Namanya orang sakit pasti ingin namanya diperhatikan seperti layaknya anak kecil, yang dimana ketika sakit kita ingin mungkin diberikan makan, mungkin diberikan obat, dan diberikan perhatian. Kemudian untuk aspek orang dewasa, semisal kita di kampus, di organisasi, kita dituntut untuk bisa mengambil yang namanya keputusan-keputusan yang rasional, di mana salah satu ciri orang dewasa itu adalah berpikir atau mengambil keputusan secara rasional. Kemudian orang tua, mungkin kita sebagian besar belum pernah menjadi orang tua, namun sifat-sifat tersebut dapat kita lihat dari orang tua kita masing-masing, dan mungkin bisa kita jalankan pada waktu-waktu dan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian model yang keempat yaitu model interaksional, yang dimana model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem yang bersifat struktur dan integral. Sebuah sistem memiliki subsistem yang saling bergantung dan berhubungan. Jadi teori yang keempat ini bisa dibilang merupakan teori yang berusaha menggabungkan dari ketiga teori yang saya jelaskan tadi. Dan demikian presentasi dari saya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan interpersonal akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinia Nur Alfani. Terima kasih. Saya Dinia Nur Alfani, kelas PS atau di Perbankan Syariah Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai hubungan interpersonal. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai hubungan interpersonal, di sini saya akan memiliki 3 poin pembahasan yang akan dijelaskan oleh saya. Poin pertama ada jenis-jenis
hubungan interpersonal, yang kedua ada tahapan hubungan interpersonal, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Sebelum poin yang saya akan jelaskan tersebut, dari apa yang disampaikan oleh leader kelompok 5 oleh Tika Ayadi, hubungan interpersonal itu apabila semakin dekat hubungannya, maka semakin efektif juga komunikasinya. Contoh ya, misal ada seorang anak itu ingin berkomunikasi terhadap ibunya ketika ada masalah, kemudian ia lari dan menangis menuju ibunya. Ketika anak tersebut belum curhat pun, sepertinya masalahnya sudah selesai. Karena apa? Karena dia sudah menangis dan memeluk pelukan ibunya, karena ada hubungan dekat antara ibu dan anak. Nah, selanjutnya kita pembahasan pertama mengenai jenis-jenis hubungan interpersonal. Jenis-jenis hubungan interpersonal itu ada 5 ya teman-teman. Poin pertama, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan pernikahan, hubungan keluarga, hubungan ibu dan anak. Hubungan keluarga, hubungan ibu dan anak itu suatu hubungan fitrah, sudah dari sananya. Kita tidak bisa memilih orang tua kita itu sebagai PNS, artis, bahkan presiden pun itu kita tidak bisa memilih. Karena apa? Karena hubungan tersebut itu sudah kodratnya, sudah yang diberikan oleh kuasa. Kemudian hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, hubungan pernikahan itu termasuk hubungan yang dilakukan dengan sengaja. Kenapa dengan sengaja? Karena dimana hubungan yang dilakukan dengan sengaja itu melalui beberapa tahapan. Nah, ini ada beberapa tahapan hubungan interpersonal. Yang pertama ada tahapan perkenalan, tahapan pendekatan, tahapan konfirmasi, tahapan keputusan hubungan. Tahapan perkenalan itu, misalnya teman-teman nih pertama kali masuk Polines, itu kan ada semacam masa orientasi ya, kayak ospek gitu kan. Nah, di situ kan ada proses perkenalan. Tahap awal proses perkenalan itu biasanya bisa menanyakan namanya siapa, alamatnya di mana, kayak gitu. Nah, untuk tahapan pendekatan, setelah kita berada di dalam kelas nih, bisa kamu tanya, kamu orang mana? Bisa saya orang Brebes. Nah, kita ternyata satu daerah ya. Nah, di situ ada suatu pendekatan karena di mana kita itu memiliki hubungan dekat karena sudah satu sama daerah. Nah, untuk tahapan konfirmasi, di situ adanya yang merasa nyaman, terus kita bisa dijadikan sebagai sahabat, teman, atau bahkan lebih ya. Nah, yang terakhir ada keputusan hubungan. Dimana keputusan hubungan itu kita itu bukan memutuskan hubungan, melainkan itu membuat keputusan atau menjalin hubungan dengan ini enak ya, bisa dijadiin sekedar teman, sahabat, bahkan lebih gitu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Yang pertama ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu komunikasi interpersonal dinyatakan efektif apabila pertemuan antara pemangku kepentingan terbangun dalam situasi komunikatif, interaktif dan menyenangkan. Jadi bisa kita komunikasi dengan ini enak ya, kayak kita nyambung loh komunikasi dengan teman ini kayak gitu. Kemudian ada ekspresi wajah. Ketika ekspresi wajah itu menimbulkan kesan dan persepsi atau mimik wajah yang sangat menentukan penerimaan individu atau kelompok. Kepribadian itu sangat menentukan bentuk hubungan yang akan terjadi. Kepribadian ini mengekspresikan pengalaman subjektif seperti kebiasaan, karakter, dan perilaku. Faktor-faktor dari kepribadian itu lebih mengarah pada bagaimana tanggapan respon yang
memerlukan kelompok dengan cara yang berbeda. Biasanya itu berdasarkan usia, jenis kelamin, bahkan bisa berdasarkan cerdas atau bodohnya seseorang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Imaniar Fiona Hertanti akan membahas tentang cara membangun hubungan interpersonal. Nah, mengapa sih kita itu perlu membangun hubungan interpersonal? Kita itu sebagai makhluk sosial yang pastinya kita akan berinteraksi dan akan saling bergantung satu sama lain. Nah, hubungan interpersonal yang terjalin akan memberikan dampak yang akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Jadi, pada umumnya, alasan orang untuk membentuk sebuah hubungan interpersonal adalah untuk mengurangi rasa kesepian, saling bertukar pikiran, dan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kita semua pasti sudah pernah berusaha untuk membangun hubungan interpersonal. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian semua bagaimana sih membangun hubungan interpersonal yang baik dan sehat. Berikut langkah-langkah membangun hubungan interpersonal. Yang pertama, kita harus memahami apa yang orang lain sukai. Maksudnya gimana sih memahami apa yang orang lain sukai? Jadi, untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, kita harus bisa mengetahui nih, serta memahami apa yang diperbolehkan dan tidak diperkenankan. Begitu juga dalam membangun hubungan interpersonal, dengan mengetahui apa yang orang lain sukai dan apa yang mereka kurang sukai, maka kita bisa mencegah untuk tidak melakukan hal tersebut, agar ia bisa merasa nyaman dan tidak terganggu. Yang kedua, yaitu meningkatkan potensi dan prestasi. Jadi, jika kita memiliki prestasi, kemampuan, dan potensi yang terlatih dapat menjadi nilai lebih di pandangan orang lain. Apabila kita memiliki sebuah keahlian atau kemampuan dalam bidang tertentu, misalnya kita pandai dalam berkomunikasi, pandai dalam keahlian marketing, manajemen, dan lain-lain. Nah, hal tersebut dapat membuat orang lain lebih tertarik untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat kepada kita. Nah, selanjutnya yang ketiga ada berbuat baik kepada orang lain. Nah, mengapa kita perlu berbuat baik kepada orang lain? Jadi, dalam hubungan interpersonal yang sehat, kebaikan adalah salah satu kunci yang menjadi perantara diri kita dengan orang lain. Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dengan niat yang tulus tentu saja membuat orang tertarik dalam menjalin hubungan interpersonal dengan kita, dan tentunya dapat memberikan timbal balik yang positif pada diri kita. Hal ini seperti sebuah ungkapan seperti ini. Jadi, barang siapa yang menanamkan kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Maka yang harus kita jadikan kunci yaitu kita harus selalu melakukan kebaikan. Yang selanjutnya, keempat adalah meningkatkan kualitas sikap dan komunikasi. Ketika akan membentuk sebuah hubungan interpersonal, orang lain akan memperhatikan bagaimana kita bertutur kata dan bersikap. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk kita selalu berusaha meningkatkan cara kita berkomunikasi dengan baik dan bersikap yang baik pula dengan orang lain.
Apabila kita dapat memposisikan diri kita dengan baik dalam bersikap maupun bertutur kata, tentu saja hal tersebut dapat mempermudah dalam menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain. Jadi kesimpulannya, kita sebagai seorang manusia, kita tidak begitu saja lepas dengan lingkungan sosial di sekitar kita. Perasaan saling terhubung antar pribadi dapat terjalin apabila kita menjaga kuantitas serta kualitas dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, perlu diingat bahwa kita sejatinya tidak bisa hidup dengan sendirian dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita memulai membangun hubungan interpersonal yang baik dan sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mulyani, nomor absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengembangkan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal sendiri yaitu salah satu kemampuan komunikasi yang harus dimiliki oleh semua orang. Tentunya tidak semua orang memiliki keahlian komunikasi yang baik layaknya seorang ahli komunikasi, tetapi setidaknya kita perlu memiliki kemampuan komunikasi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari. Dengan kemampuan komunikasi yang cukup, maka segala aktivitas sehari-harinya itu akan relatif lebih mudah. Menurut De Vito, dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Antar Manusia, itu menerangkan ada 5 cara mengembangkan hubungan komunikasi. Yang pertama yaitu ada keterbukaan, yang kedua itu empati, yang ketiga sikap pendukung, yang keempat sikap positif, dan yang kelima itu kesetaraan. Yang pertama yaitu ada keterbukaan. Keterbukaan di sini yaitu dipahami sebagai kesediaan untuk membuka diri dalam mengungkapkan informasi secara jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterbukaan di sini mengacu setidaknya ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu komunikator harus efektif, terbuka kepada orang yang diajak bicaranya. Yang kedua yaitu kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus-stimulus yang datang. Yang ketiga yaitu mengakui perasaan, pikiran, serta mempertanggungjawabkannya. Yang kedua ada empati. Empati di sini didefinisikan sebagai merasakan sesuatu seperti apa yang dirasakan orang yang mengalaminya, atau berada pada kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama. Dalam berempati setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menahan godaan untuk mengkritik, mengevaluasi, menilai, ataupun menafsirkan. Yang kedua yaitu mencoba mengerti alasan yang membuat orang itu merasa apa yang sedang dialaminya. Yang ketiga yaitu mencoba merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain dari sudut pandangnya sendiri. Yang ketiga yaitu ada sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empati tidak akan berjalan jika tidak terdapat suasana yang mendukung. Kita dapat memperlihatkan sikap mendukung kita dengan bersikap. Yang pertama yaitu deskriptif bukan evaluatif. Lingkungan yang tidak dievaluasi menjadikan orang bebas dalam mengutarakan perasaannya. Yang kedua yaitu spontan bukan strategik. Orang yang spontan dalam berkomunikasinya dan terus-terusan serta terbuka dalam mengkomunikasikan, dalam mengutarakan pikirannya, biasanya akan bereaksi yang sama, yaitu secara terang-terangan dan terbuka juga. Dan sebaliknya, jika orang tersebut menyembunyikan perasaan yang sebenarnya atau yang sedang dia alami, biasanya mereka akan bersikap defensif terhadap kita. Yang ketiga yaitu profesional bukan sangat yakin. Bersikap profesional di sini yaitu berarti bersikap open minded, bersedia mendengarkan pandangan yang berlawanan, bersedia mengubah posisi jika keadaan yang mengharuskan hal ini dalam menciptakan suasana yang terbuka.
Yang keempat yaitu sikap positif. Sikap positif di dalam komunikasi interpersonal di sini berarti kemampuan seseorang dalam memandang dirinya positif dan berperasaan positif pada saat berkomunikasi. Setidaknya ada 2 cara dalam mengkomunikasikan sikap positif ini. Yang pertama yaitu menyatakan sikap positif. Komunikasi interpersonal akan terbina jika kedua belah pihak saling menyatakan sikap positif. Jika orang yang merasa negatif terhadap diri mereka sendiri, maka akan selalu mengkomunikasikan perasaan negatif tersebut kepada orang lain juga, dan selanjutnya akan mengembangkan perasaan negatif yang sama. Yang kedua yaitu secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita untuk berinteraksi. Tidak ada yang lebih tidak menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati saat interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi maupun stimulus-stimulus yang datang. Sikap positif tidak lepas dari upaya mendorong menghargai keberadaan serta pentingnya orang lain. Dorongan positif umumnya berbentuk pujian atau penghargaan. Sebaliknya, dorongan negatif biasanya bersikap menghukum ataupun menimbulkan kebencian. Yang kelima yaitu adanya kesetaraan. Kesetaraan di sini yaitu sebuah pengakuan bahwa kedua belah pihak saling menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu untuk disumbangkan. Tidak akan pernah ada 2 orang yang sama-sama setara dalam semua hal. Komunikasi interpersonal akan efektif apabila suasananya setara. Artinya harus ada pengakuan dari kedua belah pihak yang sama-sama bernilai dan berharga, dan ada sesuatu yang penting untuk diutarakan ataupun disumbangkan. Kesamaan dalam suatu komunikasi akan menjadikan suasana komunikasi yang akrab, sebab dengan tercapainya kesamaan dari kedua belah pihak akan berinteraksi dengan nyaman. Dalam suatu hubungan yang ditandai dengan ketidakkesepakatan atau ketidaksependapatan akan dilihat sebagai upaya untuk memahami sesuatu perbedaan daripada sesuatu upaya untuk menjatuhkan pihak lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalia Putri. Di sini saya akan memaparkan mengenai cara mempertahankan hubungan interpersonal. Kita semua mengetahui bahwa dalam menjaga hubungan itu lebih sulit dibandingkan dengan membangun hubungan. Banyak dari kita yang dapat membangun suatu hubungan tetapi tidak bisa mempertahankan hubungan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan cara-cara agar hubungan interpersonal kita baik itu terhadap teman atau pasangan atau mungkin keluarga itu dapat berjalan dengan baik. Untuk yang pertama yaitu bersifat terbuka. Untuk membentuk dan memelihara ikatan yang kuat dengan orang lain, perlu adanya saling memberi dan menerima dalam hal berbagi informasi satu dengan yang lain. Orang perlu terbuka kepada kita dan kita pun juga perlu membiarkan diri kita berbagi tentang pengalaman, emosi, dan pendapat kepada orang lain. Melalui saling berbagi inilah kita akan lebih mengenal antara satu dengan yang lain. Proses ini dikenal dengan sebagai pengungkapan diri, menjalin ikatan dan memperdalam keintiman di antara orang-orang. Untuk menjaga hubungan interpersonal, berusahalah untuk belajar terbuka dengan orang-orang yang hadir dalam hidup kita. Biarkan diri kita bersosialisasi dan carilah peluang di mana kamu dapat membuat orang lain mengenal diri kita yang sebenarnya. Dalam hubungan interpersonal yang dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan memegang peranan yang sangat penting. Berikut beberapa alasan kenapa bersifat terbuka itu sangat penting. Untuk yang pertama, keterbukaan memudahkan hadirnya sikap saling menghargai. Bayangkan apabila kita menjalin suatu hubungan atau komunikasi, tidak adanya sikap terbuka ataupun jujur, maka akan sulit untuk kita saling memahami antara satu dengan yang lain.
Setidaknya, dengan mengetahui hal-hal yang disukai atau tidak disukai, kita akan lebih mudah memahami dan menempatkan diri saat berupaya untuk membangun kompromi bersama, sehingga kita bisa saling respek antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, keterbukaan bisa mencegah pertengkaran besar. Dengan adanya saling terbuka dalam berkomunikasi dan menyampaikan isi hati serta perasaan tanpa emosi berlebihan, maka pertengkaran besar itu bisa dicegah. Setidaknya setiap kali kita sedang mengalami masalah, dapat diselesaikan dengan kepala dingin, sehingga meminimalisir adanya pertengkaran besar. Dan yang ketiga yaitu keterbukaan menghadirkan rasa nyaman. Hal ini pun berkaitan dengan rasa saling percaya. Saat sudah bisa saling terbuka dan jujur antara satu dengan yang lain, maka akan hadir rasa nyaman itu. Karena kita sudah terbiasa memahami karakter atau latar belakang satu sama lain. Maka ketika saling berkomunikasi dan menjalin hubungan, kita akan lebih terus mengalir dan kenyamanan pun akan terjadi. Kemudian cara yang kedua yaitu mempertahankan batasan yang ada. Bersifat terbuka tidak berarti kamu harus memberikan semua informasi yang ada pada diri kita kepada orang lain. Kamu bisa memberikan akses tak terbatas ke dalam pikiran, perasaan, ataupun waktu yang kamu miliki. Batasan yang sehat juga merupakan pondasi penting dari setiap hubungan yang kuat. Batasan itu penting dan tidak hanya untuk menetapkannya saja, tetapi juga untuk menegakkannya. Batasan dalam suatu hubungan interpersonal mungkin terlihat seperti memiliki batasan kapan kamu menghabiskan waktu bersama, tahu hal apa saja yang harus diceritakan dan tidak, dan kapan kamu harus ada untuk orang lain tersebut. Hal ini juga melibatkan seberapa banyak kamu bersedia untuk berbagi tentang dirimu secara emosional, fisik, dan bahkan digital pada mereka. Orang lain harus mematuhi batasan dan kamu juga harus melakukan yang sama. Kemudian cara yang ketiga yaitu menjadi pendengar yang baik. Komunikasi yang baik itu sangat penting dalam hubungan apapun. Tetapi juga untuk diingat bahwa komunikasi dengan baik melibatkan kemampuan untuk mendengarkan lawan bicara. Mendengarkan menunjukkan bahwa kamu terpeduli. Hal ini juga menunjukkan bahwa kamu terlihat dalam kehidupan orang lain dan tertarik dengan apa yang mereka katakan. Mendengar itu merupakan cara yang bagus untuk belajar lebih banyak tentang orang lain. Selain itu, juga memungkinkan untuk menawarkan dukungan dan validasi emosional yang dapat membuat orang lain menghargai kita sebagai teman dan nantinya akan menimbulkan rasa percaya kepada kita. Berikut beberapa cara untuk menjadi pendengar yang baik. Yang pertama, dengarkan dengan sepenuh hati. Ketika ada seseorang yang sedang bercerita kepada kita mengenai entah itu keluhan atau pengalaman mereka kepada kita harus mengarahkan sepenuh hati dan perhatian kita kepada orang tersebut. Hal tersebut dilakukan agar lawan bicara kita bisa merasakan ketulusan yang kita berikan, sehingga timbul kenyamanan di dalam komunikasi antara kita dengan mereka. Yang kedua yaitu jangan potong cerita. Ketika lawan bicara kita sedang bercerita atau sedang menjelaskan banyak hal, sebaiknya kita mendengarkannya sampai selesai. Jangan sampai kita memotong ketika mereka belum selesai menjelaskan atau menceritakan cerita mereka. Selain itu, kita juga tidak boleh mengadu nasib ataupun malah menyodorkan topik lain. Hal tersebut sangat mempengaruhi mood lawan bicara dan memudarkan kenyamanan yang seharusnya tercipta. Apabila sudah begitu, bisa jadi mereka tidak ingin menjadikan kita sebagai tempat bercerita lagi. Jadi kita sebaiknya harus mendengarkan cerita mereka sampai selesai. Yang ketiga itu beri refleks yang positif. Untuk tips yang ini dikhususkan untuk lawan bicara yang tiba-tiba menangis saat bercerita.
Apabila lawan bicara kita menangis, maka sebaiknya berikan respon seperti pelukan hangat, bukan malah kita memberikan kata-kata perintah yang menguatkan seperti gitu aja nangis, atau mungkin loh kok malah nangis, karena semua orang itu memiliki hak untuk menangis, dan menangis itu bukanlah sebuah kelemahan standar pengukuran kekuatan hati seseorang. Dan yang keempat yaitu beri pernyataan yang membuatnya dimengerti. Ketika lawan bicara kita sudah selesai bercerita, kita bisa memberikan respon dengan pernyataan-pernyataan yang menenangkan. Dengan adanya respon tersebut akan memberikan rasa nyaman, sehingga lawan bicara juga akan merasa semakin percaya kepada kita. Dan yang terakhir yaitu beri masukan jika diminta. Ketika lawan bicara sudah selesai, kita perlu menunggu sejenak untuk dimintai saran. Jangan langsung beri saran, karena terkadang tak semua cerita itu butuh saran. Namun, terdapat beberapa orang yang sukar untuk meminta saran, sehingga kita seharusnya bisa bertanya kepada mereka apakah mereka membutuhkan saran atau tidak. Itu akan menjadi lebih baik. Kemudian, cara yang keempat dalam menjaga hubungan interpersonal yaitu menunjukkan rasa menghargai. Untuk menjaga hubungan interpersonal, kita juga harus menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Hal ini tidak berarti kita harus setuju dengan semua yang mereka katakan atau lakukan, tetapi menunjukkan bahwa kita menghargai perasaan, pendapat, waktu, dan minat mereka. Saat menunjukkan rasa hormat dalam hubungan interpersonal, kita harus bisa memberikan kepercayaan kepada mereka. Selain itu, kita juga harus menepati janji, mengerti perasaan mereka, dan bisa menjadi pendengar yang baik. Beberapa sikap yang menunjukkan bahwa kita menghargai lawan bicara kita yaitu dengan tidak memotong pembicaraan. Misalnya, ketika sedang di sebuah diskusi, kita tidak boleh memotong pendapat dari teman diskusi kita dengan seenaknya. Membiarkannya menyelesaikan pendapat akan membuat kita belajar menghormati pendapat orang lain. Kemudian sikap menghargai selanjutnya yaitu menepati janji atau tepat janji. Sebaiknya ketika kita sudah memiliki janji kepada teman, pasangan, atau orang lain, kita harus menepati janji tersebut. Sebab dengan kita tidak menepati janji, maka kita akan membuat orang lain kecewa dan membuang waktu untuk menunggu. Kemudian sikap selanjutnya itu bisa mengendalikan amarah. Bisa mengendalikan amarah bisa membuat kita menjadi pribadi yang menghargai orang lain. Karena ketika kita dapat mengendalikan amarah, kita akan membuat orang yang kita marahi merasa tertekan dan perkataan dengan sikapmu. Kemudian tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Ketika kita tidak menganggap remeh pekerjaan orang, kita akan belajar untuk mengerti bahwa sekecil apapun pekerjaan seseorang juga tidak mudah untuk dilakukan. Dengan itu kita akan menghargai orang lain dari pekerjaannya. Kemudian cara yang kelima yaitu berempati. Empati melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan. Ketika kita menunjukkan bahwa diri kita merasakan apa yang orang lain rasakan, maka itu dapat membantu orang lain mendapatkan dukungan dari kita. Dengan rasa empati tersebut, kita dapat membantu orang lain merasa dipahami, dan pemahaman itu berfungsi sebagai dasar untuk kepercayaan dan kedekatan dalam suatu hubungan. Terdapat banyak sekali wujud empati yang dapat kita lakukan. Berikut beberapa contoh perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, membantu teman dan saudara yang sedang menghadapi masalah berat seperti musibah atau tertimpa bencana alam. Yang kedua, ikut sedih dan berbelasungkawa ketika ada teman saudara meninggal. Yang ketiga, menghibur teman yang sedang patah hati atau mendapatkan kabar buruk.
Dan yang keempat, turut menjadi sukarelawan untuk membantu korban bencana alam dan sigap menolong orang yang sedang membutuhkan. Selain berempati terhadap kesedihan yang dialami oleh sekitar, sikap empati juga dapat diwujudkan dengan perasaan senang saat teman atau saudara kita merasakan senang dan mendapatkan kabar gembira. Hal ini dapat diwujudkan dengan beberapa cara seperti merasakan senang ketika seseorang mendapatkan kabar gembira yang menyenangkan, atau dengan memberikan pujian atau hadiah kepada teman yang telah meraih keberhasilan. Sekian penjelasan dari saya. Terakhir dari saya, nikmati saat kamu harus menikmati setiap momen kehidupan dan bertahanlah saat keadaan mengharuskan kamu untuk bertahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai hubungan interpersonal. Namun sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi kesimpulan kali ini adalah hubungan interpersonal merupakan suatu hubungan yang terjalin antara dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya. Terdapat teori-teori yang menjelaskan mengenai hubungan interpersonal itu sendiri. Yang pertama adalah teori pertukaran sosial, di mana teori ini menjelaskan bahwa hubungan interpersonal layaknya seperti transaksi dagang, yang dimana dalam melakukan suatu hubungan, teori ini memandang bahwa adanya unsur yang namanya untung dan rugi. Jadi ketika kita memulai suatu hubungan, aspek yang perlu kita perhatikan adalah aspek untung dan ruginya. Kemudian teori yang kedua adalah teori peranan, di mana dalam menjalin hubungan interpersonal kita memiliki peran masing-masing. Sebagai contoh, ketika kita di rumah, kita memiliki peran sebagai anak yang dituntut untuk berbakti kepada orang tua. Kemudian teori yang ketiga adalah teori permainan, di mana menurut teori ini kita dalam melakukan hubungan interpersonal memiliki 3 sifat, yaitu sebagai anak-anak, sebagai dewasa, dan sebagai orang tua, yang dimana sifat-sifat ini akan kita munculkan pada waktu dan tempat yang seharusnya. Kemudian teori yang keempat adalah teori interaksional, yaitu teori yang berusaha menggabungkan antara 3 teori yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian hubungan interpersonal ini memiliki beberapa jenis, seperti hubungan antara orang tua dengan anak, kemudian ada hubungan pertemanan, kemudian ada hubungan dengan pasangan, dan tentunya masih ada banyak lagi. Dan kemudian hubungan interpersonal ini tidak muncul begitu saja, namun hubungan personal ini harus kita bangun. Ya, cara kita untuk membangun hubungan interpersonal adalah salah satunya dengan menggunakan atau dengan cara memahami kesukaan orang lain. Dengan kita memahami apa yang orang lain suka, maka dapat menjadi pintu masuk yang dapat membawa kita atau membawa satu individu dengan individu yang lain menjadi semakin mudah akrab. Kemudian setelah kita berhasil membangun hubungan interpersonal, maka step yang selanjutnya adalah aspek untuk mengembangkan hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal ini dapat dikembangkan dari beberapa aspek, yang salah satunya adalah mengenai. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah mempertahankan hubungan interpersonal. Terdapat beberapa cara untuk mempertahankan hubungan personal. Salah satunya adalah mengetahui batasan antara satu individu dengan individu yang lain. Tentunya hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan konflik atau mengurangi konflik di dalam hubungan itu tersendiri. Dengan adanya keterbukaan bukan berarti bahwa setiap individu harus menyampaikan seluruh isi pikirannya atau menyampaikan seluruh privasinya kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Dengan menjadi pendengar yang baik, maka kita dapat mengerti masalah-masalah yang dialami oleh individu yang lain. Tidak selalu kita harus ngomong, tidak harus kita selalu bicara, namun sesekali kita perlu mendengarkan agar hubungan yang kita bangun menjadi lebih baik dan lebih lama bertahan. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.